Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah dari perang Uhud. Mengambil faedah dari peristiwa perang Uhud. Yang pertama, sebagaimana dikisahkan tatkala Rasulullah SAW menerima surat dari Abbas radhiyallahu an yang mengkabarkan tentang kondisi persiapan dari orang-orang Quraisy yang akan menyerang Rasulullah SAW. Maka kemudian singkat cerita surat itu sampai kepada Nabi SAW yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an agar merahasiakan berita rencana penyerangan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Madinah. Di sini kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya disyariatkan kepada kita sekalian ini untuk menyembunyikan perkara-perkara yang bisa menjadikan kacaunya keadaan kaum muslimin atau yang dikhawatirkan berakibat kepada kerusakan dari kondisi yang ada pada kaum muslimin. Jadi tidak semua berita harus disebarkan. Terutama di zaman kita ini banyak wartawan apa istilahnya? Wartawan swasta atau wartawan apa yang gampang sekali menceritakan. Apa saja diceritakan. Padahal sesungguhnya itu berdampak kepada keamanan stabilitas nasional. Bisa merusak kerukunan, bisa membuat resah dan gelisah kaum muslimin dengan berita tersebut. Menjadi berita nasional. Nah, ini hal-hal seperti itu semestinya ditahan untuk tidak diceritakan kecuali kepada orang-orang tertentu yang kompeten dengan masalah itu. Ya, dengan masalah itu. Seringkali kita mendengar berita begini-begini menjadikan kita takut. Ya, pokoknya bolah gitu. Banyak berita seperti itu. Ini pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa itu, dari surat yang menceritakan, surat dari Abbas bin Abdul Muthalib yang menceritakan tentang keadaan kaum musyrikin di Mekah yang akan menyerang Nabi SAW. Mereka mengumpulkan bala tentara untuk menyerang Nabi SAW. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman. Fa inna kulladzi ni'matin mahsudun." Jadi kata Nabi SAW, tolonglah olehmu sekalian untuk mensukseskan agenda keberhasilan. Jadi tolonglah agar kalian semua itu berusaha mensukseskan agenda keberhasilan.
dengan menyembunyikannya, bil kitmani, dengan menyembunyikannya. Fa inna kulladzi nikmatin mahsubun, karena sesungguhnya setiap yang mempunyai nikmat itu ada orang-orang yang mendengki. Ada orang-orang yang iri. Jadi tidak semua harus diceritakan. Seperti kadang-kadang di Facebook itu, ya kadang-kadang terbawa suasana, opo ceritakno. Oleh duit toko pasar, dipoto duit dihitung. Nah itu kan membuat orang iri, membuat orang dengki, membuat orang sakit hati. Gitu. Membuka peluang untuk melakukan dosa. Baterai entek. Jadi membuat orang hasad, membuat orang dengki. Sehingga apa? Dia ikut membawa dosanya karena menjadi penyebab. Apalagi hal itu berita termasuk berita nasional ya. Sebaiknya kita tidak banyak ikut menyiarkannya. Nunggu baterai. Maka apabila bagi seseorang yang mempunyai hajat atau keperluan, yang dia mempunyai hal yang sekiranya bisa menjadikan bahaya, ya tidak usah diceritakan. Ya tidak usah diceritakan. Seperti tadi yang saya gambarkan yang ada di Facebook itu. Ya, selain orang bisa iri, dengki, orang juga menimbulkan orang ingin berbuat jahat. Ya, ingin merampoknya atau ingin apa? Bojone dudukno, ya orang orang bisa iri, bisa dengki gitu. Bahkan bisa menjadikan apa? Kecelakaan gitu, kecelakaan. Tidak membawa keberuntungan. Kok ini gak baterenan kok menguras tenaga gitu. Iya. Iya, wis dinteni sik lah. Jadi termasuk sebuah kebaikan adalah menyembunyikan sesuatu yang sekiranya itu bisa membahayakan atau menimbulkan kemudorotan. Ya, kemudorotan di sini ya banyak macamnya ya, termasuk kejahatan yang akan timbul, kemudian kesedihan yang terjadi seperti zaman Rasulullah SAW ini. Dengan mengkabarkan kepada orang-orang bahwasanya akan diserang oleh kaum musyrikin, maka kaum muslimin bisa, orang-orang wanita, anak-anak merasa ketakutan bisa. Jadi tidak semua orang kuat imannya dan punya kesiapan. Bisa menimbulkan rasa sedih, rasa takut di kalangan kaum muslimin. Selain itu adalah akan menjadikan apa? Kegembiraan bagi orang-orang munafik yang selama ini memang membenci agama Islam, membenci Rasulullah, membenci para sahabat, membenci Islam. Orang-orang munafik di Madinah akan senang dengan orang-orang Yahudi juga akan senang dengan berita seperti itu. Nah, ini pelajaran. Tidak semua pemberitaan itu harus kita sampaikan. Ya, kadang-kadang termasuk kebaikan adalah dengan menyembunyikan perkara-perkara yang sekiranya itu disampaikan akan menimbulkan kemudorotan. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak musyawarah dengan para sahabat. Mengajak musyawarah dengan para sahabat bagaimana menghadapi orang-orang musyrikin dan sekutu-sekutunya yang akan menyerang mereka. Sebagaimana dalam kisah yang kita sampaikan kemarin, sebagian besar dan itu disetujui, yakni bertahan di Madinah.
mereka akan menghabisi musuhnya di lorong-lorong kota Madinah dengan menghujani panah dari atas dan sebagainya. Mereka lebih mengetahui medannya daripada orang-orang luar. Ini yang kemudian menjadi kesepakatan. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengambil keputusan dengan suara terbanyak itu bisa diambil, gitu. Bisa diambil. Artinya bukan suatu yang salah, gitu. Suatu yang salah. Suara terbanyak menentukan kita bertahan di Madinah. Sepakat itu Rasulullah. Ya, sepakat. Tapi ini tidak mutlak bahwasanya suara yang terbanyak itu mesti benar. Ini tidak mutlak suara yang terbanyak mesti benar. Dalam perkara-perkara yang memang salah ya harus ditinggalkan walaupun suara terbanyak. Semuanya mengajak sepakat sak desa mengadakan dangdutan. Bukan kebenaran. Ya piye kabeh LKMD iki setuju kabeh. Tapi takmir enggak setuju. Urusan puri bagian rapat kabeh setuju kabeh. Iki sing bener gitu. Suara terbanyak. Jadi suara Tuhan. Jadi Rasulullah SAW di sini mengambil suara terbanyak. Bukan berarti kemudian itu mutlak seperti itu. Suara terbanyak harus menjadi keputusan. Ya, harus menjadi keputusan. Tidak suara seperti itu. Jadi pendapat yang terbanyak Rasulullah SAW mengambil itu, akan tetapi ini bukan sesuatu yang mutlak mesti harus seperti itu. Jika permasalahan itu adalah kesepakatan yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, tidak usah dipakai. Jadi dalam bahasan ini bahasan yang luas ya, yang luas tidak sempit harus seperti itu. Ini bukan perkara yang mutlak. Bahkan terkadang suara terbanyak bisa jadi itu salah. Al-Quran menyebutkan wakam min wa intuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, ya, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suara terbanyak tidak mesti benar. Tapi kalau memang benar, ya sudah, itu diambil seperti yang disepakati bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya menurut ini yang paling tepat. Sudah di dalam, kita bertahan di dalam, kita sembunyikan anak-anak dan wanita-wanita. Sudah ini waktu itu, inilah yang tepat gitu. Sehingga ini yang diambil. Semua sepakat dengan hal ini. Tapi sekali lagi kita tekankan bahwasanya dalam mengambil keputusan suara terbanyak bukan keputusan yang mutlak mesti benar. Bisa jadi yang sedikit itu yang benar. Dan seharusnya kita memilih kebenaran, bukan memilih yang terbanyak. Kemudian dalam peristiwa Perang Uhud ini, kemudian kan muncul orang-orang muda gitu, yang semangat, rohnya gitu, yang nggak ikut dalam musyawarah, kemudian mendorong-dorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita keluar aja Rasulullah. Kalau kita di dalam dianggapnya kita ini penakut gitu. Ya, dikiranya kita ini nggak punya wibawa takut sehingga nggak berani keluar. Kita keluar, kita hadapi mereka. Ya, orang muda biasalah. Gitu. Mendorong-dorong Nabi SAW, kemudian mereka menyesal karena telah mendorong-dorong Nabi seperti itu. Tapi Nabi sekadung yani, sekadung piye yo. Nabi SAW keluar pakai baju besi, ya pakai baju besi, baju perang itu, pakai topi perang. Lalu Nabi mengatakan, ketika mereka menyesal, ya Rasulullah, bukan bermaksud kami untuk mendesak-desak panjenengan begini. Sekarang terserah panjenengan lah gimana baiknya kita bertahan di Madinah juga. Enggak apa-apa, saya oke-oke saja lah, anut aja lah. Ya. Rasulullah SAW sudah keluar rumah dalam keadaan siap perang. Pedang sudah ada di samping tubuh beliau, tersarungkan. Baju besi sudah dipakai. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan dalam kalimat waktu itu, mayan bagi nabiyin idala bisa li amatahu ayyadha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwi. Tidak layak bagi seorang nabi apabila telah memakai baju besinya, baju perangnya, untuk menanggalkannya sampai hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan antara dirinya dengan musuhnya. Maka dari sini
Ibnu Qayyim al-Jauzi dia mengatakan bahwasanya jihad itu adalah sebuah kewajiban yang ada syariatnya. Ya, bahwasanya jihad fisabilillah, perang membela agama itu ada syariatnya. Kewajiban yang disyariatkan di dalam agama. Sampai dalam masalah memakai baju perang saja gitu kan. Gitu kan disyariatkan itu. Ya, sampai ketika seorang itu telah memakai baju perangnya, agama mensyariatkannya, sebabnya, dan tidak menanggalkan ya sebabnya untuk keluar dan tidak ada baginya untuk kembali setelah memakai itu. Ini adalah syariatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berhadapan dengan musuh, antara dirinya dengan musuhnya. Dan demikian pula Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan kurang lebihnya, dan karena ini telah berlalu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya syariat itu berkenaan dengan ilmu perang, ilmu jihad itu wajib. Seperti juga Islam mensyariatkan masalah haji. Ya, masalah haji. Jadi syariat perang ilmunya itu ada. Ilmunya bukan asal modal semangat saja. Diajarkan di dalam agama. Sebagaimana juga syariat tentang haji dan lain-lainnya. Agama dalam masalah ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawakan di sini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara al-Qur'ana tsumma nasiyahu laqiyallaha wa huwa ajdam. Jadi dalam masalah perang ada ilmunya. Orang memakai baju perang, syariatnya sudah, kalau sudah pakai baju enggak pantang untuk kembali, kan begitu. Pantang untuk kembali. Maka dibawakan riwayat ini oleh Ibnu Taimiyah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia lupa, maka dia kelak bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dalam keadaan cacat. Tapi hadisnya ini hadis yang dhaif. Riwayat Abu Dawud tapi dhaif. Kemudian riwayat yang lain, telah ditunjukkan kepadaku amal-amal dari umatku, yang baiknya maupun yang buruknya. Dan aku melihat ada keburukan amal seorang laki-laki yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa satu ayat dari Al-Qur'an, kemudian dia tidur sampai dia melupakannya. Ini juga riwayatnya dhaif. Kemudian man ta'allama ramiyah. Jadi ini juga riwayat yang lain. Barang siapa yang belajar memanah kemudian melupakannya, falaisa minna, kata Nabi. Tsumma nasiyahu falaisa minna. Barang siapa yang mempelajari tentang panah, tentang memanah, ilmu memanah, kemudian dia melupakannya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkaitan dengan Nabi memakai baju perang tadi. Tidak pantas bagi seorang Nabi, tidak layak bagi seorang Nabi ketika telah memakai baju perang sudah seperti itu, kemudian kembali. Ya, kemudian kembali meletakkan baju perangnya dilepaskan. Sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang akan terjadi antara dirinya dengan musuhnya. Artinya sudah enggak boleh kembali lagi, dan itu ilmunya gitu. Itu syariatnya seperti itu. Ya, itu seperti itu. Jadi dalam masalah jihad itu ada syariatnya. Tidak modal niatan jihad atau semangat jihad saja, tapi bagaimana ilmunya, bagaimana fikihnya. Sebagaimana ada ilmu sholat, masalah sholat, ya, ada masalah haji, ya, masalah-masalah syariat agama yang lainnya, puasa. Semua ada ilmunya, harus sesuai dengan tuntunannya. Tidak boleh main sendiri-sendiri dengan modal semangat ataupun niat jihad fisabilillah ingin mendapatkan kesyahidan. Jadi walaupun hadis-hadis yang dibawakan adalah hadis-hadis yang dhaif, tapi ya semisal seperti itulah. Ya, demikian pula syariat masalah jihad. Ingin dikatakan seperti itu. Dan seperti itulah syariat di dalam amaliyah jihad. Maka sesungguhnya kaum muslimin apabila telah berbaris, ya, telah mempersiapkan diri menghadapi musuhnya, atau telah mengepung satu benteng pertahanan, tidak ada bagi mereka untuk kembali hingga memberikan kemenangan akan hal itu.
sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan akan amalia tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ma yanbaghi linabiyyin idza labisa lamatahu ayyan zi'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwi." Tidak patut bagi seorang nabi apabila telah memakai baju besinya untuk menanggalkannya, baju perangnya untuk menanggalkannya, sampai Allah menetapkan antara dirinya dengan musuhnya. Intinya adalah bahwasanya jihad itu bagian perkara yang disyariatkan dalam agama. Sebagaimana juga puasa, bagaimana juga sholat dan sebagainya. Maka orang yang mau jihad itu juga harus memakai ilmunya, gitu ya, memakai ilmunya jihad. Harus belajar jihad yang benar itu bagaimana. Gitu. Sebenarnya kita belajar bagaimana sholat yang benar itu bagaimana, wudhu yang benar itu bagaimana. Intinya kurang lebih seperti itu, mengambil pelajaran dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beberapa pemuda kemudian merasa menyesal telah mendesak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan tidak patut bagi seorang Nabi ketika telah menggunakan pakaian perangnya kemudian meletakkannya hingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan antara dirinya dengan musuhnya. Nah, adapun hadis-hadis yang dhaif tadi, ya kurang lebih kan seperti itu. Orang membaca Al-Quran lupa, nggak boleh gitu. Ya nggak boleh, gitu. Nggak boleh lupa, harus dijaga terus. Ya, kurang lebih kan hampir seperti itu. Tapi harusnya dhaif. Kemudian persiapan Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud ini, kita juga mendapatkan pelajaran secara zahirnya, ya, secara zahirnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakai dalam persiapan perang ini memakai pakaian perang, kan, baju besi. Pakaian perang itu bajunya baju besi, gitu. Yang kira-kira ditebas dengan senjata itu ya mental, gitu. Ya, tergantung kekuatan besinya dan kekuatan pedangnya, kan, tombak dan sebagainya. Kemudian pakai topi besi juga itu topinya, gitu, dalam perang. Selain juga mungkin tameng dan juga bawa senjata. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan dua pakaian perang ini, ya, untuk melindungi dirinya dari sabetan pedang atau tusukan tombak ataupun panah, gitu ya. Intinya agar tidak terluka, agar terjaga dirinya. Maka di sini kita mengambil sebuah pelajaran, disyariatkannya kita mengumpulkan antara tawakal dan sebab. Di sini kita mengambil sebuah pelajaran untuk menyeimbangkan atau mengumpulkan antara tawakal kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah dengan sebab. Dengan sebab. Nabi SAW mengambil sebab. Bagaimana supaya tidak tertusuk, supaya tidak terbunuh, supaya tidak terluka. Beliau menggunakan baju perang. Selain bawa senjata, selain bawa tameng, kan begitu. Kemudian strategi perang supaya tidak kalah. Ini semua adalah sebab. Sebab meraih kemenangan, sebab selamat dan sebagainya. Adapun setelah mempersiapkan ini semua, maka berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, orang mati itu bisa saja mati dengan baju besinya, tidak pakai baju besi juga bisa mati. Ya kan? Jadi orang itu mati karena Allah semata-mata, gitu. Karena orang bisa mati karena apa? Tertumbak, bisa juga mati karena kesandung, bisa juga mati karena popo turu gak tangi mati yo. Orang kena apa bahkan nyamuk aja gak gigit mati yo ada. Tapi di dalam peperangan yang kita tahu kondisi perang itu, orang bacok-bacokan, orang tumbak-tumbakan. Maka bagaimana caranya supaya tidak terkena senjata itu? Dibuat strategi bagaimana supaya menang dan bisa banyak membunuh musuh. Senjatanya harus dipertajam, besinya harus kualitas bagus, dan keahliannya harus terlatih. Ini adalah usaha, ini adalah sebab. Maka seorang tidak boleh bergantung dengan sebab saja, kemudian meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan demikian pula tidak boleh orang bertawakal saja kepada Allah kemudian meninggalkan sebab. Misalnya seperti Nabi,
serau usah kita pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, wis kadek ngono-ngononan. Ya, kadek ngono-ngononan, enggak usah strategi-strateginan, enggak usah pakai baju besi gitu. Apalagi kita juga pengennya mati syahid gitu. Tidak seperti itu. Ada sebuah ungkapan dulu saya pernah baca itu ketika terjadi jihad di Ambon itu, dari Laskar Jihad itu. Kata panglimanya yaitu sebuah Ustaz Ja'far Umar Thalib. Dia mengatakan, aku mati bukan aku berangkat perang, kurang lebihnya aku berangkat perang tidak akan mempercepat kematianku. Aku tidak berangkat perang juga tidak akan hidup terus-menerus. Tidak akan kemudian tidak akan mati. Kurang lebih seperti itu. Untuk membangkitkan semangat dari mungkin pasukannya atau Laskar Jihad itu. Orang yang pengen mati, berangkat di depan, mestinya dia mati, tapi yang ketembak itu yang belakang. Mestinya secara akal yang ketembak yang di depan. Tapi Allah menghendaki kematian untuk yang di belakang. Ya, siapa yang bisa menolaknya? Allahumma lamani alima a'taita wa lam mu'ti alima mana'ta. Ya Allah, nah dalam doa yang kita baca, tidak ada yang bisa mencegah jika engkau memberikan sesuatu dan tidak ada orang yang mampu memberikan sesuatu jika engkau mencegahnya. Di dalam perang bersama-sama, sop pertama, sop kedua. Sop yang pertama mestinya berpeluang mati duluan, kena tembak duluan. Tapi ternyata yang mati syahid yang ketembak di belakang, jauh di belakang. Ya atau pelurunya gimana muter-muter atau gimana. Jadi kita kembali di sini. Jadi sebab atau ikhtiar itu harus seimbang dengan tawakal. Ya harus tawakal. Seperti kemarin menghadapi virus corona. Ada orang yang kemudian mengandalkan katanya ya kuat imannya katanya gitu. Kuat imannya. Kematian itu takdir karena Allah bukan karena virus. Gitu. Kemudian dia meninggalkan sebab-sebab keselamatan dari virus. Ya ini sama saja dengan orang menyeberang di jalan raya. Kalau memang mati itu dari Allah Subhanahu wa taala, wis gak usah tengok-tengok sampean gitu. Lah nyebrang wae. Panjenengan wayahe mati lah mati, wayahe gak ya gak. Gitu. Tapi ketika nyebrang ya tetap tengok-tengok orang seperti ini. Ya. Tapi ketika ono corona mulai itu, gak usah ngono-ngono, gak usah. Ya. Gak usah masker-maskeran, gak usah ini. Pemerintah wis nyiapno dana sekian agar terjaga masyarakatnya. Ya. Kemudian kita gembosi seperti itu. Dan Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah bisa diambil intinya ya. Yaitu kita mengambil sebuah pelajaran akan disyariatkannya mengumpulkan antara tawakal dan melakukan ikhtiar sebab. Tidak cukup bertawakal saja tanpa mengikuti langkah-langkah yang menjadi sebab. Dan tidak benar juga hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sebab. Hanya bertawakal saja. Jadi tidak cukup bertawakal tanpa meniti sebab-sebabnya dan tidak benar juga bergantung dengan sebab-sebab itu kemudian meninggalkan tawakal. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya, yaitu pengikut-pengikutnya, orang-orang munafikin. Yang mencegah kaum muslimin untuk meneruskan perjalanan menghadapi orang-orang musyrik menghadapi mereka di luar Madinah. Kemudian kita dapati apa yang mana mereka itu merasa gembira. Ya, orang-orang munafik merasa gembira melihat kekalahan dalam perang Uhud ini. Kan kemarin ini orang-orang
munafik kan mengatakan tuh kan, dibilangin nggak percaya gitu. Coba orang-orang itu mau mengikuti kita. Pasukan 1000 berangkat, diajak balik sama Abdul bin Ubay bin Salul 300-an orang. Wis musuh iku wae lebih tikel-tikel. Ini pasukan 1000 dijak kembali ke Madinah. Untuk apa kita mengikuti orang-orang bodoh, bocah-bocah ingusan itu? Muhammad telah mengikuti bocah-bocah ingusan gitu. Ayo kita kembali. Nah, gitu. Akhirnya sebagian dari orang yang ikut perang bersama Rasulullah SAW kembali sehingga tinggal 700. Ketika perang itu terjadi bencana yang menimpa kaum muslimin disebabkan karena pasukan panah yang tidak mentaati Rasulullah sehingga kaum muslim mendapatkan kekalahan di sana. Orang-orang munafik ini bergembira. Tuh kan bener omonganku gitu. Gak percaya sih gitu. Saiki bojone rondo anak yatim. Gak percaya mbek aku. Ya, kurang itu. Mereka senang dengan kekalahan kaum muslimin. Maka di sini kita mendapatkan hikmah dari semua peristiwa itu. Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala ingin memperjelas perbedaan antara siapa yang benar-benar beriman, yang jujur dalam keimanannya, dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Akhirnya jelas itu. Ya, antara orang-orang yang betul-betul beriman, percaya dengan Rasulullah tetap berangkat. Dengan orang-orang yang enggak percaya dengan seruan Rasulullah kemudian mengikuti Abdul bin Ubay bin Salul. Orang-orang semakin yakin, loh ini loh munafik tenanan ini. Jadi ini hikmahnya. Ya, ini hikmahnya. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah kerugian bagi kaum muslimin, maka sesungguhnya di situ ada kebaikan di sana. Allah menakdirkan sesuatu yang bisa jadi itu tidak kita sukai. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesungguhnya sesuatu itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Allah yang tahu, kamu itu enggak tahu. Ya, seperti peristiwa ini. Tentu kita semua senang jika pasukan kaum muslimin menang. Tapi Allah menakdirkan kaum muslimin mendapatkan sebuah bencana dalam perang Uhud ini. Ya. Dan bisa saja Allah membuat sebab itu bisa saja. Dari mana. Tapi dengan kekalahan kaum muslimin waktu itu atau kesengsaraan yang dihadapi dalam peperangan Uhud itu, maka diketahui di sana ada kebaikan. Orang tahu mana yang baik, jujur dengan keimanannya, dan mana yang tidak jujur dengan keimanannya. Siapa yang betul-betul beriman kepada Rasulullah dan siapa yang hanya omongan saja imannya kepada Rasulullah. Ya, nampak jelas akhirnya. Ya, ini kebaikannya. Demikian pula juga bisa diambil itu dari perang yang lainnya tentu, perang Badar atau apa, kan berat juga. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji dengan kekalahan, menguji dengan suatu peristiwa yang kayaknya enggak gimana gitu. Tapi sesungguhnya ada hikmah di balik semua itu untuk kita semua. Siapa yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang hanya mulutnya saja, itu akan teruji dengan kesulitan, ya, kesengsaraan, penderitaan. Siapa yang betul-betul beriman akan nampak. Atau mungkin ketika ada tantangan dalam dakwah, siapa yang betul-betul sabar dan siapa yang tidak sabar. Siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya. Itu kan akan nampak teruji dengan sesuatu yang sulit. Kalau yang senang-senang saja semuanya pasti semua ikut senang. Semua orang senang. Gembira-gembira terus semua senang. Tapi ketika ditimpa suatu kesulitan, nah ya akan nampak. Ya akan nampak. Makanya ketika ada tantangan dalam dakwah, kadang-kadang saya biarin aja lah.
Ya, nanti akan teruji. Ketika wis enak-enak aman-aman gini, gak ngaji kan akhirnya. Ya, dia ngaji. Gitu. Ketika sulit-sulit, semangat. Gitu. Ya. Ketika wis enak-enak gak ngaji. Kadang-kadang ketika sulit gak ngaji juga ada. Gak ngaji, wah diomongi wong tok ngaji melu ngaji ngono wis diarani macam-macam. Wis gak usah ngaji. Padahal banyak kebaikan di dalam majelis ilmu. Kemudian selanjutnya adalah tarik hasilnya. Mungkin satu lagi ya. Ketika di perjalanan dalam peperangan Uhud ini, Rasulullah SAW menginspeksi pasukan, mempersiapkan pasukan. Kemudian Rasulullah SAW mendapati ada beberapa anak kecil yang belum masuk kriteria, ya, belum masuk kriteria untuk mengikuti perang. Tapi kemudian orang tuanya mendesak bahwasanya anaknya ini bisa memanah gitu, ahli mana gitu, kemudian dibolehkan. Anak satunya, bapaknya juga protes, wahai Rasulullah, anakku ini gelut bedek, belum menang anakku gitu. Akhirnya dibolehkan. Jadi semangat berjihad sampai pada anak-anak ini menunjukkan akan keberhasilan dari dakwah Rasulullah SAW. Orang mengenal agama ini dan mencintainya bukan hanya bapak-bapak, tapi anak-anak itu sudah punya pengaruh yang demikian. Ini karena akibat juga lingkungan yang mendukung. Ya, kalau lingkungannya belajar menghafal Al-Quran, anak-anak terbiasa melihat seperti itu, maka anak-anak juga akan seperti itu. Lingkungan sekitar orang-orang semangat berjihad kepada Allah, membela agama, mencintai Rasulnya sebagainya. Dan itu yang diomongkan, itu yang menjadi praktek kesehariannya. Maka anak-anak terdidik dengan seperti itu. Setiap orang mengambil peran kebaikan masing-masing. Maka tidak heran kemudian anak-anak kecil begitu mencintai Rasulullah, begitu mencintai Islam, tidak rela Islam akan diserang. Gitu. Maka mereka berlomba-lomba untuk ikut perang. Padahal perang itu sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang dibenci oleh semua orang. Gitu. Perang itu. Tapi itu terkalahkan dengan semangat anak-anak seperti ini. Maka ini menunjukkan akan keberhasilan dakwah, pengaruh tarbiyah Islamiyah yang ada pada zaman itu. Dan ini bisa menjadi cerminan bagi kita sekalian. Sekarang ini mungkin yang bisa seperti itu hanya lingkungan-lingkungan yang memang di pondok dan sebagainya. Anak-anak kita kalau di pondok mengaji, tiap hari mengaji, nanti akan teruji ketika di rumah. Ya, tidak pernah kita dengar ngaji, sholat yang ngetak terus gitu. Dari pondok adzan. Jadi akan teruji di rumah. Kenapa di pondok bisa seperti itu? Lingkungannya seperti itu. Dan seandainya kalau lingkungan pondok itu kemudian terrealisasi di lingkungan masyarakat kita, maka Masya Allah, itu adalah kebaikan yang masing-masing saling menjaga. Saling memberikan pengaruh yang baik. Tapi realitanya di lapangan sekarang ini, lingkungan kita ini macam-macam. Maka anak-anak yang kemudian pulang ke rumah dari pondoknya kadang-kadang kalah dengan lingkungan. Kalah dengan lingkungan. Maka kita juga harus berusaha untuk menciptakan lingkungan di rumah-rumah kita dengan lingkungan yang baik. Berusaha lah gitu. Walaupun itu sulit tetap kita usahakan. Lingkungan rumah itu ya lingkungan kita dengan istri-istri kita. Kadang-kadang antara suami dan istri nggak sepakat. Ya, nggak sepakat. Piye carane anak itu ndelok awak dhewe bapak ibune iku
gak nyekel HP itu loh. Kadang gak sepakat. Jadi istri Nabi ya Mas wong iki nggone ana dibel macam-macam gak krungu ngene alasane padahal deloke macam-macam. Si suami juga gitu. Alasan intinya ya padha dene gitu. Akhirnya apa? Anak-anak itu ya yang dilihat orang tuanya nyekel HP ya bagaimana suruh nyekel Al-Qur'an, nyekel buku ya ditak bolak-balik ya setember ae pemerintah wis nyekel HP gitu. Ini sulit ini, ya. Ini sulit. Makanya kita semua harus saling mendukung. Masalahnya kadang-kadang bojone awak dhewe iku yo gak ngaji lho. Kita semangat gitu. Akhirnya yo kalah mbek bojone menisan. Katut. Banyak teman-teman yang tidak mengajak ngaji istrinya, akhirnya kalah. Sudah ada berapa? 1, 2. Yang awal-awalnya kita dapat keluhan dari istrinya. Gimana ini lewat istri kata lewat si saya. Jadi bojone iku sak melu ngaji. Iku kuwereng mbek sing wedok, mbek anak-anak kuwereng gak tau guyu. Ya. Pokoknya anak itu koyo kudu sesuai dengan pikiran dia. Adzan teng di masjid. Hari subuh ngaji, tangi dewi gitu Mas. Seperti itu. Ya anak jadi takut gitu. Istri juga mengeluh seperti itu. Tapi sing kencang-kencang ini sing kencang ini, kencang ngaji. Iki biasanya gak suwi dan bener. Dibandingkan yang stabil saya lihat itu. Ini kencang ini. Wah iki coba peterboy. Ya. Mergo geger terus ya bojone, akhirnya untuk menghindari itu sembang gegeran itu gitu ngalah akhirnya, loyo akhirnya gitu. Sing nali wong ngaji kencang anakku mesti sok tak pondokno gitu. Tak pondokno. Wis pokoke sampeyan aja melu-melu urusanku ngono. Mergo geger terus akhirnya nurut ya anake ya belajar renang, anake wedok ya akhirnya ya gak ngaji misan sak bapak-bapak ini. Jadi ojo kenceng-kenceng ya saiki mendidik orang yang enggak ngerti. Ya, saiki. Dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, karena hanya Allah yang membolak-balikkan hati kita. Bojone seorang ustaz bukan jaminan kemudian jadi ustadzah gitu. Bisa menjadi contoh gitu. Demikian pula bojone awak dhewe yang gak ustaz. Nanti kita semua ya satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar anak-anak kita dan istri-istri kita itu menjadi qurratu a'yun gitu, penyejuk mata, senang gitu lihatnya itu, cocok dengan apa yang menjadi impian kita. Ya rumahku surgaku, masuk surga bersama-sama keluarga, nah gitu lihat. Ya yang baik-baik gitu. Jadi kalau kita melihat mengaca dari peristiwa ini bagaimana anak-anak sekecil itu gitu bisa mencintai agamanya sedemikian rupa gitu. Sampai rela mengorbankan di perang itu orang dolanan itu, dianggap itu kayak dolanan gitu. Biasa saja gitu, bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Dianggap perang-perangan mungkin gitu. Padahal itu perang temenan gitu. Rasanya seperti itu biasa. Bagaimana melahirkan anak generasi seperti itu? Ya ini perlu masing-masing kita mengintrospeksi diri kita ya, dan menata keluarga kita masing-masing. Nah, di antara faktor tadi ojo kenceng-kenceng karena dari pengalaman yang ada sing kenceng-kenceng itu gampang rubuhi. Muga sak bendina geger mek bojone akhire ya sembah geger ae didelok tangga ya ora pantes. Ya. Gara-gara gegeran terus iki malah ngajine dadi elek wis gak usah ngaji. Akhirnya bahwa ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini beberapa poin yang bisa kita sama-sama ambil sebagai pembuka dari ngaji kita setelah libur panjang. Kita mudah-mudahan bisa menyemangati kita kembali untuk terus beramal kebaikan, di antaranya dengan mempelajari agama ini, karena ilmu itu adalah pondasi bagi setiap amal kita. Dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.